Shalom saudara, Alkitab menuliskan bahwa Allah sangat mengasihi manusia yang diciptakannya. Sejak awal Allah menempatkan manusia di taman yang indah, serupa dan segambar dengannya, serta memiliki kehidupan yang sempurna. Namun sayangnya semua itu harus berakhir karena dosa dan ketidaksetiaan manusia. Kabar baiknya, kasih setia Tuhan bagi manusia tidak pernah berubah. Itu sebabnya dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai kasih setia Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, kata kasih setia berasal dari kata hesed yang berarti rahmat, belas kasihan, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kasih setia Tuhan adalah dasar perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Itu sebabnya sekalipun Israel sebagai bangsa pilihannya bersikap tegar tengkuk dan tidak setia, Allah tetap menggenapi rencana keselamatannya melalui bangsa Israel. Ratapan 3 ayat 22-23 berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu." Di dalam Perjanjian Lama, kita juga mengenal Pondok Daud, tempat di mana tabut perjanjian Allah diletakkan pada zaman Daud. Ketika itu, Raja Daud beserta para imam dan orang-orang Lewi menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Allah Israel siang dan malam. Dan salah satu nyanyian pujian yang terus dinaikkan adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Melalui pujian dan ungkapan syukur ini, Raja Daud dan para pemuji penyembah mendeklarasikan kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Semua orang Israel maupun bangsa-bangsa lain yang ada di Yerusalem mendengar puji-pujian ini. Kemudian, kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan ini mencapai puncaknya melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Selama ribuan tahun, para nabi telah menubuatkan tentang Mesias yang akan datang. Tuhan Yesus menggenapi seluruh nubuatan yang telah disampaikan para nabi dengan sempurna. Misalnya, lahir dari rahim perempuan tanpa intervensi laki-laki, berasal dari keturunan Abraham dan Daud, lahir di kota Bethlehem, dan masih banyak lagi. Tuhan Yesus sendiri lahir ke dunia untuk mati dan disalibkan bagi dosa-dosa umat manusia. Alkitab mencatat bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Seperti Yesus yang memberikan nyawanya bagi kita semua. Ingat, Tuhan Yesus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Karyanya membuktikan kasih setianya yang kekal sampai selama-lamanya. Dan menjelang kelahiran Tuhan Yesus, Maria juga menaikkan puji-pujian. Lukas 1 ayat 50 berkata, "Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia." Kata rahmat dalam ayat tersebut berasal dari kata eleos dalam bahasa Yunani, yang merupakan padanan kata hesed dalam bahasa Ibrani. Jadi, baik Raja Daud dan para pemuji penyembah di dalam Pondok Daud dalam Perjanjian Lama maupun Maria dalam Perjanjian Baru sama-sama mendeklarasikan kebaikan dan kasih setia Tuhan yang mereka alami. Sekarang, bagaimana dengan kita, orang percaya yang sudah sedemikian banyak menikmati kebaikan dan kasih setia Tuhan? Bukankah kita ada sampai hari ini oleh karena kebaikan dan kasih setia Tuhan? Biarlah momen Natal tahun ini menjadi pengingat betapa besarnya kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan lupa, kebaikan dan kasih setia Tuhan bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Seharusnya kita mendeklarasikan kebaikan dan kasih setia Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya kepada jiwa-jiwa. Sehingga everyone juga dapat mendengar dan merasakan
kasih setia Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara semua. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.